Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi, Magister Teologia, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus kita percaya, ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah pencurahan Roh Kudus saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di ibadah pencurahan Roh Kudus saat ini dapat kita baca dari kitab Yohanes 14 ayat 16 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Di
Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu. Di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu, saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga tampak olehmu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah, manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga, keluarga Kristen, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita menerima perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu,
tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Allah di ibadah Pentakosta saat ini, kita dengarkan satu persembahan pujian dari vokal grup Karisma GPIB Bukit Harapan Surabaya. Disilahkan. Sejahtera bagi kita, Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Dengan nama-Mu Tuhan dengan cinta dan kasih sayangnya dari Tuhan memilih kehidupan ini. Damai sejahtera bagi kamu. Damai bagi semua orang yang dikasihi. Terimalah salam dari Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Shalom.
sejahtera bagi kita. Dengan lemah lembut Tuhan menyapa kita, penuh dengan cinta dan kasih sayangnya. Dari Tuhan pemilik kehidupan ini. Damai bagi semua orang yang dikasihi. Terimalah salam dari Tuhan. Terimalah salam dari Tuhan. Saudaraku, dengan sukacita, mari kita naikkan syukur lewat kesediaan kita untuk menerima firman Allah lewat doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, dengan syukur kami datang kepadamu memohon agar Engkau urapi sekalian kami di dalam kesediaan kami untuk menerima firman-Mu di perjumpaan ibadah Pentakosta pada pagi hari ini. Urapi sekalian kami Tuhan, agar firman ini dapat menjadikan kami orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Lalu kemudian kami bersedia menjadi pelaku-pelaku firman Allah demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, dengan berdiri kita menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Sidang Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29 yang menyatakan, judul perikop bacaan kita pada pagi hari ini, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari yang penuh sukacita ini, di mana gereja boleh memperingati hari Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus, menjadi tanda atau bukti akan besarnya cinta Allah kepada manusia dan dunia. Karena dengan kita menerima Roh Kudus, tentunya itu akan menjadikan sarana baik bagi kita untuk memahami Allah secara sempurna. Karena di balik kesetiaan kita kepada Allah lewat tuntunan Roh Kudus, kita akan mendapatkan upah yang besar, yaitu keselamatan. Saudaraku, kalau kita berbicara upah, tentu ini sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Karena tidak satu orang pun di dunia ini, termasuk saya dan Bapak Ibu, yang tidak menginginkan upah. Kenapa? Karena upah selalu menjadi sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan hidup kita. Katakanlah saja seorang pekerja, tentu dia bekerja untuk mendapatkan upah dalam rangka supaya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dari upah yang dia dapatkan, dia bisa membeli apa yang menjadi kebutuhannya. Karena itu sekali lagi saudaraku, berbicara tentang upah dalam konteks kehidupan manusia adalah baik. Namun yang menarik di sini saudaraku untuk kita renungkan bersama adalah, mari kita sepakat untuk tidak fokus hanya kepada upah yang dijanjikan dari si pemberi upah kepada kita yang akan menerima upah. Artinya apa saudaraku? Di balik upah kita bisa juga mendapatkan sesuatu yang lebih, yang biasa kita sebut dengan istilah bonus atau upah tambahan dan seterusnya. Artinya dengan upah yang lebih yang akan kita dapatkan, kita bisa lebih memanage kehidupan kita lebih baik. Karena upah yang kita dapatkan secara lebih bisa menopang akan seluruh pemenuhan kebutuhan hidup kita. Nah, spiritnya adalah supaya kita tidak pasrah hanya pada upah yang dijanjikan, tapi bagaimana dengan semangat yang ada kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang dijanjikan. Saya pikir ini baik dan semua orang menginginkan itu. Upah yang dijanjikan 1 juta, kalau bisa 1.500.000 saya dapatkan. Tetapi ini tidak mudah saudaraku. Keinginan ini tidak hanya kita bangun sekedar angan saja, berhayal saja, tidak. Tapi harus ada action yang kita nyatakan lebih dari sekedar pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, menjadi baik bagi kita bagaimana kita membangun hubungan yang akrab, yang dekat, yang dinamis antara yang menerima upah dengan yang memberi upah. Kenapa demikian? Supaya yang menerima upah tahu apa yang diinginkan si sang pemberi upah, supaya dari tugas yang diberikan kepadanya dia bisa improvisasi, dia bisa lebih kreatif mengerjakannya sehingga ini menyenangkan hati si pemberi upah. Lalu kemudian si pemberi upah atas hasil kerja yang baik, yang diinovasi, dikreativitaskan, akan memberikan sesuatu yang lebih. Ini yang harus terjadi saudaraku.
Bagaimana komunikasi, interaksi, relasi itu terbangun antara yang memberi upah dengan yang menerima upah. Nah, konteks ini juga saudaraku baik sekali kita bawa di dalam pemahaman iman kita. Ketika Allah menjanjikan keselamatan kepada kita, maka tentu kita tidak hanya menunggu kapan Tuhan berikan keselamatan itu. Tidak. Tapi kita harus melahirkan sebuah karya dalam hidup kita untuk bisa mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah karya untuk menjawab keinginan kita mendapatkan upah keselamatan dari Allah? Kita harus bangun komunikasi. Kita harus bangun keakraban dengan Allah. Hubungan yang dinamis dengan Allah. Kalau tidak, janji itu hanya sampai pada pendengaran. Karena kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena pastinya ketika Allah menjanjikan keselamatan, maka Allah meminta kepada kita semua pengabdian diri yang harus kita nyatakan di totalitas hidup kita seperti yang Allah mau. Karena itu kita cari Allah supaya kita tahu apa maunya Allah dalam diri kita. Jadi pekerjaan yang Allah berikan itu tidak hanya kita bangun dengan kekuatan intelektual saja, status sosial saja, tidak. Tapi betul-betul saudaraku, kita bangun dalam kekuatan spiritual. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks kekuatan spiritual, apa yang bisa memampukan kita untuk memahami itu secara sempurna, secara penuh, tidak lain dan tidak bukan hanyalah Roh Kudus. Amin saudaraku. Kenapa? Hanya Roh Kudus yang bisa membawa saya dan saudara untuk mengenal Allah, melakukan pekerjaan Allah. Karena Roh Kudus sendiri adalah Roh Allah yang bisa membuat kita mengenal Allah secara sempurna atau penuh. Itu yang dituliskan di tema khotbah kita hari ini, dikatakan dipulihkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memulihkan umat Allah Israel di zaman Nabi Yoel. Bukan siapa-siapa. Bukan karena mereka pintar, mereka terpandang, mereka kuat, mereka kaya. Bukan. Tapi karena Roh Kudus, maka mereka yang mau menerima janji Allah, yaitu keselamatan, harus memiliki Roh Kudus. Bacaan kita saudaraku mengatakan demikian dalam ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, saya dan saudara. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Tidak ada orang yang tidak diberikan Roh Kudus. Mau dia hamba, dia teruna, dia tua, dia anak, semua menerima Roh Kudus. Persoalannya, kita mau tidak menerima Roh Kudus, saudaraku? Adakah yang bisa menghitung berapa banyak orang di kehidupan di dunia ini yang tidak mau atau tidak ingin memiliki Roh Kudus? Dia hanya mau selamat, tapi dia tidak mau dituntun menuju kepada keselamatan. Dia mau terima selamat, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang baik yang menjadi syarat untuk selamat.
Berapa banyak orang berdoa hanya minta berkat, minta berkat, minta berkat, tapi tidak dapat mempergunakan berkat yang diberikan dengan baik karena dia tidak punya Roh Kudus. Berkat itu dia simpan, dia tumpuk, lumbungnya menjadi penuh. Dia tidak menjadi berkat untuk orang lain. Kita meminta dan menerima untuk memberkati orang, saudaraku, bukan untuk kita tunjukkan kualitas kita dalam konteks kedagingan, tidak. Berbicara tentang Allah tidak pada konteks kuantitas, tapi kualitas. Ini yang perlu kita tahu, saudaraku. Dan orang yang punya Roh Kudus, orang yang mau memiliki Roh Kudus akan tahu bagaimana dia menghadirkan dirinya dalam lakon hidupnya seperti yang Tuhan inginkan. Karena hanya Roh Kudus yang bisa lakukan itu, sekali lagi saudaraku. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya mau menerima janji Allah, yaitu keselamatan, kita harus punya hubungan yang akrab, dinamis dengan Allah. Dan yang bisa mendinamiskan kita dengan Allah hanya Roh Kudus. Bukan kepintaran kita, bukan status sosial kita. Malah semua yang disebutkan tadi kadangkala menjebak kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Kita membodohi Tuhan dengan kepintaran kita. Ingat Amsal 1 ayat 7a, dia katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Kita bersyukur Allah menganugerahkan Roh Kudusnya pasca kenaikan di sorga yang kita sudah rayakan 10 hari yang lalu. Masihkah kita menolak Roh Kudus di saat ini? Yang kita pahami betul, kita sadari betul, hanya Dia yang bisa membuat kita takut akan Tuhan, membuat kita taat kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain, hanya Roh Kudus. Ayat terakhir dalam bacaan kita di ayat 32 dikatakan begini, saudaraku. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Orang yang berseru dalam ketulusan kejujuran dalam nama Tuhan adalah orang yang kepenuhan Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus dia tahu bagaimana dia menyembah Tuhan secara baik dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu saudaraku, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang ingin dipulihkan karena Roh Kudus. Supaya oleh kuasa Roh Kudus itu juga kita melangkah menyusuri kehidupan sampai hari Tuhan datang. Maka dengan kekuatan Roh Kudus yang menuntun, menyertai, menyegarkan dan mengarahkan hidup kita, kita termasuk orang-orang yang dipanggil tapi juga dipilih untuk memperoleh keselamatan di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Saudaraku, di hari pencurahan Roh Kudus, mari kita berdiri untuk bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat disilakan duduk. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di peringatan pencurahan Roh Kudus ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di hari yang penuh sukacita ini, lewat firman-Mu kami diajarkan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Engkau, untuk supaya ke depan janji Allah yang sempurna, yaitu keselamatan yang kekal, bisa kami miliki di dalam kehidupan kami. Jujur Tuhan, kami mengimani bahwa untuk memperoleh keselamatan yang sempurna itu hanya ketika kami mau selalu berjalan bersama Engkau di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Artinya ya Allah, peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia sangat amat menentukan kehidupan kami di dalam menerima anugerah keselamatan yang sudah Engkau janjikan itu kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mohon jangan Engkau ambil Roh Kudus-Mu dari kami, tapi berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena hanya dengan demikian kami terus mampu untuk mengingat akan Engkau, melakukan yang terbaik untuk Engkau, dan upahnya adalah keselamatan yang kekal. Terlebih lagi Tuhan, di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami benar-benar diperhadapkan dengan situasi yang sulit, penuh ketakutan, kegelisahan, karena hal-hal yang tidak menentu yang diperhadapkan kepada kami. Situasi dengan menggunakan sistem PSBB banyak kali membuat kami tidak mampu untuk mengkaryakan diri kami semaksimal seperti sedia kala. Tapi dengan hadirnya Roh Kudus-Mu di peristiwa Pentakosta ini, kami sadar bahwa di balik semua ini ada maksud Tuhan yang indah untuk manusia dan dunia, khususnya untuk kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Allah di sorga, jangan pernah Engkau tinggalkan kami dalam menghadapi situasi yang pelik ini Tuhan. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, walaupun kami hanya beraktivitas di rumah, artinya lebih banyak kami berkarya di rumah, tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk membuktikan kualitas diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang berkarya di kehidupan ini. Mari Engkau juga curahkan Roh Kudus-Mu kepada seluruh pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi ini, khususnya pemerintah bangsa kami ya Allah. Karena ketika mereka memiliki Roh Tuhan, maka kami aminkan mereka takut dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin di setiap bangsa di muka bumi ini. Mereka selalu berupaya dalam usaha yang maksimal untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam hidup berbangsa bernegara, khususnya di bumi pertiwi Indonesia tercinta kami ini. Berkati semua aparat pemerintah yang bekerja dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air, semua merangkai karya dalam kedinamisan dan keharmonisan yang bersinergi dalam kolaborasi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Demikian juga Tuhan, Engkau berkati para dokter, suster, jururawat, bidan yang terus berjuang membantu para korban virus corona atau pasien virus corona, di mana tim medis ini Tuhan rela meninggalkan keluarganya, istri, suami, dan anak-anaknya, serta saudara-saudara dan juga orang tuanya, hanya karena ingin mengabdikan diri sebagai orang yang takut akan Tuhan. Sayangi mereka Tuhan, biarlah mereka juga tetap sehat dan kuat. Jangan biarkan para dokter, suster, jururawat, bidan terjangkit virus corona hanya karena mereka bergaul dengan para pasien virus corona atau selalu mengobati pasien virus corona. Tapi obat mujarab dari Allah, kesehatan, kekuatan fisik dari Allah akan terus mereka miliki, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas mulia mereka dengan sebaik-baiknya. Setiap keluarga yang mengalami hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan mereka, mungkin saudaranya sakit virus corona, atau mungkin sudah dimuliakan Tuhan karena sakit virus corona, atau karena hal-hal lain yang terjadi, masalah ekonomi, biaya pendidikan anak-anak yang sebentar lagi akan masuk sekolah baru. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong semua anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Allah di sorga, biarkanlah kami tetap pasrah kepadamu, karena kami tahu dalam kuasa kasih-Mu, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah ketidakpastian hidup yang terus melanda kehidupan manusia dan dunia ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua Tuhan, dengan segala apa yang ada pada kami, karena hanya dengan berkat-Mu kami mampu mengatasi persoalan yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan kami, karena Engkau telah berfirman, setiap kami yang berbeban berat yang datang kepadamu, maka Engkau akan memberikan kelegaan. Di hari yang penuh syukur sukacita ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan melewati minggu sepekan berjalan dalam pertambahan usia, baik umur maupun perkawinan. Kami mohon Tuhan, sukacita di pertambahan usia, umur maupun usia perkawinan, setiap anak-anak-Mu, menjadikan mereka mengerti kalau Tuhan sayang mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga di pertambahan usia mereka pakai untuk mempermuliakan nama-Mu, demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Berkati terus Tuhan Yesus semangat kami menjalani sistem PSBB ini Tuhan, agar kami tidak ciut dan tawar hati, tapi dalam keyakinan sistem ini akan menjawab harapan kerinduan kami untuk terbebas dari virus corona. Karena sistem PSBB diberlakukan dalam rangka untuk memberantas penyebaran virus corona di muka bumi ini. Tuhan, kami yakin percaya Engkau sudah berkati kami, karena itu kami tidak takut dan gentar melanjutkan kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Mari Tuhan ampunkan salah dan dosa-dosa kami. Tuhan dengarkan doa kami, Tuhan sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya,
yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adapun persembahan dapat diberikan dengan 2 cara. Yang pertama, dibawa langsung ke kantor gereja di setiap jam kerja. Yang kedua, lewat transfer bank mandiri dengan nomor rekening 1410010429348. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Saudara, saya undang berdiri dan secara bersama, mari kita ucapkan doa persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menerima amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Saudaraku, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia melimpahi kamu oleh kuasa Roh Kudus lewat berkat Allah, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya, serta memberkati tim multimedia dalam karya layan hari ini dan sampai seterusnya.